Horas, Horas, Horas. Horas adalah salam khas suku Batak Toba yang ada dimanapun Anda berada. Tapi asalnya biasanya sih Bonapasogit ya di Sumatera Utara ya. Horas itu saya bilang salam dari Sumatera Utara, dari orang Batak gitu ya. Karena orang Batak itu macam-macam. Ada lagi menjua-jua dari Tanah Karo gitu kan. Dan yang lain saya nggak mau bahas di sini karena ada beberapa suku Batak yang ada di Indonesia ini yang asalnya pasti dari Sumatera Utara ya. Contohnya Simalungun, Toba. Tapi yang mau saya bahas di sini adalah suku Batak Toba. Bukan saya bahas ya, tapi belajar sedikit tentang suku Batak Toba ya. Anda lihat ini saya memakai ulos Batak ya. Ulos Batak ini ada rumbai-rumbainya atau orang Batak bilang rambu-rambunya gitu ya. Ini ulos Batak ya sedikit familiar gitu ya. Biasanya pada kebanyakan ini ulosnya ulos yang sederhana karena ada ulos yang sangat mahal mahong kata orang Jakarta ya. Tapi kalau ini adalah ulos yang biasa-biasa saja gitu ya. Dan saya mau pakai itu aja karena kan kita bukan mau di dalam acara adat yang sakral banget, tetapi ini belajar sedikit tentang suku Batak Toba yang luar biasa kerennya ya kan. Cara memakai ulos ini ada sedikit tutorial ya kan, supaya perlu tahu siapapun yang mau belajar, tua muda yang berminat untuk belajar suku adat Batak ya. Saya juga sedang belajar. Biasanya sesudah kita lipat begini, ini pinggirannya, pinggiran lipatannya ini ada di sebelah sini, di luar bahu, bukan mengarah ke leher gitu ya. Biasanya para orang tua akan mengingatkan para kaum muda yang salah menggunakan ulos, dilipat terus dibalik gitu. Cara menularkan adat istiadat cara menggunakan ulos itu gitu ya kan. Tapi keren kan kalau udah melihat begini, ulos Batak nih gitu ya. Karena di banyak daerah juga ada banyak ciri khas ulosnya, atau kalau orang suku lain mungkin dibilang itu selendangnya atau selimutnya gitu ya. Tapi sebenarnya semua pakaian adat ya, pakaian adat dari suku-suku tertentu di Indonesia yang patut kita lestarikan. Indah kok ya kan, bagus kok, dipakai di event luar negeri juga keren kok gitu ya kan. Jadi kenapa enggak, saya juga punya beberapa ulos ya, koleksi ulos gitu ya. Nah yang saya mau bahas lagi, ulos ini kalau warna merah begini biasanya dipakai dalam acara sukacita. Tetapi di dalam acara duka cita ya, sekali lagi di dalam acara duka cita biasanya ulosnya nggak merah-merah begini. Biasanya lebih banyak hitamnya. Seratnya itu, tenunannya itu, atau tenunannya itu ya benangnya memang lebih banyak hitamnya atau coklat tua. Ya ada sadung yang agak gelap gitu ya. Tapi kalau yang merah-merah biasanya dipakai untuk acara gembira gitu ya. Karena orang Batak itu dalam suka dan duka biasanya pakai selendang, baik laki-laki atau perempuan. Bagus juga sih daripada nanti dicaplok oleh negara lain gitu kan, diakui oleh negara lain misalnya, oh ulos itu milik kami negara tertentu gitu ya. Semoga enggak ya kan. Jadi mari kita lestarikan ulos Batak itu. Keren kok gitu ya kan, dan punya makna. Tapi maknanya apa saya tidak mau bahas di sini. Lebih baik kita belajar itu, saya juga belajar dari orang-orang yang berkompeten ya kan. Mau kan belajar, asik kan? Punya ulos enggak di rumah? Cindera mata keren nih. Halo, Anda lihat ini apa? Dengan melihat ini saya terbayang Inang atau ibunda yang melahirkan aku, ya kan, yang melahirkan kami. Ibu kami biasanya setiap hari dia nginang, ya kan, dia makan sirih. Jadi biasanya kalau perantau, anak perantaunya pasti minta dikirimi, bukan minta dikirim ya, biasanya perantau mengirim uang untuk beli sirih orang tuanya. Ibunya biasanya, kalau bapak-bapak cenderung tidak makan sirih, merokok biasanya. Tapi kalau ibu-ibu di kampung kami biasanya makan sirih. Jadi terbayang kalau melihat sirih ini,
terbayang ibunda saya gitu ya makan sirih ini. Ini sirih ini enak banget ini, ketemu ruas, ya kan. Ibu saya punya pohon sirih ini, menanam sendiri dan manjat sendiri. Dan ini makanan khas orang tua saya. Jadi terbayang orang tua saya gitu ya. Tiap hari makan sirih. Sesudah nggak ada giginya, sirihnya itu ditumbuk di dalam lumpang yang kecil segini. Kemudian ada alunya dan itu dimakan karena nggak punya gigi lagi. Ya, biasanya gandengan sirih ini adalah gambir dan kapur dan pinang sedikit, ya. Pinang itu kepayang gitu ya. Nah, saya membawa sirih ini karena sirih ini ada di sekitar rumah gitu ya. Dan ini saya beritahukan, biasanya adat dalam acara adat Batak banyak sekali fungsi dari sirih ini. Contohnya dibilang lapi-lapi. Lapi-lapi itu sebagai alas untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada orang yang dihormati, contohnya hula-hula, ya. Dan di atas sirih ini adalah uang biasanya ya. Uang itu bentuk ucapan terima kasih atau bukti penghormatan atau sekedar cindera mata atau sekedar apalah, kalau orang sekarang mungkin maksudnya ya sekedar untuk ongkos atau apa gitu ya. Gitu ya. Jadi ini ya ini dipakai oleh orang Batak, dibilang lapi-lapi atau alas dari uang itu tadi, karena sangat menghormati hula-hulanya atau orang yang dihormati, biasanya dari keluarga mertua perempuan atau mertua dari menantu perempuan, ya. Dan itu biasanya harus diberikan sejumlah uang, mau formalitas atau beneran sejumlah banyak gitu itu, dan dilapiki atau dialasi oleh sirih ini, ya kan. Jadi dengan ada sirih itu di dalam acara adat istiadat orang Batak identik biasanya ada sirih. Nah, tetapi yang Anda lihat berikut ini ada apa ini? Oh, ini jeruk purut. Jeruk purut yang asamnya, yang vitamin C-nya sangat tinggi, ya. Ya, sangat tinggi. Biasanya sih kalau potong kerbau butuh banyak ini, ya. Tapi karena mahalnya jeruk purut ini, akhirnya dipakailah jeruk nipis atau jeruk asam. Tapi sebenarnya ini jeruk purut dari Medan ini. Katanya sih jeruk purut Medan agak besar gitu ya. Dan ini ada lagi nih. Ada lagi yang biasanya dipakai. Apa itu? Oh, ternyata ada mangkok putih, ya. Dan biasanya ada orang Batak itu ada airnya juga, air sitio-tio katanya, air bersih yang dari mata air, ya. Biasanya dipakai di mangkoknya, terus dikasih sirihnya. Saya juga sih suka lo makan sirih ini ya kan, tetapi saya mau makan yang dari sini. Nah, yang saya mau bahas kali ini apa itu? Kok ada sirih, ada daun jeruk, ada mangkok, ya. Wow, tunggu ya, saksikan yang berikut ini. Saya baru makan sirih tadi. Rasanya gimana? Rasanya pedis-pedis sedap. Pedis-pedis sedap. Pedesnya ya rasa sirih, nggak ada rasa lain selain ini. Bagi seseorang yang suka sirih, enak-enak aja itu. Sama seperti Anda yang suka kopi, suka kan? Aku kan nggak suka. Anda yang suka rokok, suka kan? Aku kan batuk kalau merokok. Tetapi kalau makan sirih, ya suka nggak suka saya. Tapi kalau bertemu dengan orang yang makan sirih, saya juga ikut makan sirih. Cuma lupa kebiasaan itu, makan sirih itu. Padahal sirih banyak, ya kan? Nah, tetapi sekarang di tanah Jawa, sirih itu dibikin jamu itu. Ada jamu air sirih. Banyak banget khasiatnya, ya. Kalau misalnya dipakai untuk membersihkan daerah-daerah yang terluka, yang amis, yang apa gitu, itu biasanya rebus air sirih gitu ya. Contohnya kalau misalnya ada infeksi, ada luka,
Ya udah, rebus saja sirih, beberapa sirih gitu. Biasanya sih ganjil gitu ya, nggak tahu ganjil apa genap, tergantung beli Vanda karena bukan ganjil genapnya sebenarnya ya kan, tapi khasiatnya itu sudah dicuci, direbus dan tunggu dingin karena kalau panas sensitif ya kan, baru bersihkan. Ada yang bisul misalnya, bersihkan aja pakai itu ya. Itu konon ceritanya antioksidannya itu sebagai salah satu bahan dasar dari betadin loh ya, minta maaf dengarkan merek itu, tetapi salah satu bahan dasar dari betadin itu berarti bagus ya kan, gitu ya kan, kenapa kita nggak konsumsi gitu. Bahkan sekarang ada odol rasa odol sirih gitu, ada juga pembersih daerah V misalnya pakai air sirih gitu ya, daripada beli yang ada zat kimianya mending rebus sendiri ya kan, bersihkan sendiri gitu. Apalagi Anda yang baru haid misalnya, bersihkan pakai air sirih ya, bagus ya kan ya. Seperti tadi, cuci bersih sirihnya, kemudian rebus, baru dinginkan ya kan, dinginkan udah, bersihkan daerah yang perlu dibersihkan. Tapi kalau mau diminum juga oke gitu ya, ya bukan air bersihnya habis bersihkan luka kita itu diminum, enggak lah, air yang lain maksudnya ya kan. Nah, bicara tentang sirih ya, dan ini ya, ya kan, kenapa saya harus tunjukkan ini? Oh, karena ternyata habis ini kita akan menyaksikan satu satu atraksi adat Batak yang dari leluhur, luar biasa. Saya sih nggak bisa begitu, tapi saya simpan video ini udah begitu lama dari Sanggar Pusuk Buhit ya, punyanya Pak Sitanggang, hula-hulaku gitu ya, dan Ibu Silalahi ya. Dan saya simpan, lebih baik saya share untuk Anda supaya Anda tahu. Anda belum tentu bisa begitu, Anda coba gitu ya. Tapi kalau di Tanah Minang ada tari piring, tapi kalau ini bukan piring. Saksikan ya, tari cawan. Ini adalah properti di dalam adat istiadat orang Batak. Apa itu? Ini adalah sirih ya. Sirih biasanya dipakai untuk lepit-lepit atau alas uang yang diberikan kepada hula-hulanya atau orang yang dihormati. Biasanya keluarga dari tempat orang tua atau pihak dari istri, entah itu nenek, entah itu istri, entah itu menantu perempuan ya. Jadi ini dipakai sebagai alas untuk memberikan uang itu sebagai lambang penghormatan kepada orang yang dihormati. Kalau sekarang sih bisa juga dibilang ya sekedar uang transport atau apa gitu ya kan. Dan ini adalah jeruk purut atau anggir atau utepangir gitu ya. Ini harum, ini kulitnya dan buahnya juga asamnya luar biasa, vitamin C-nya dosis tinggi. Biasanya ini kalau ini dibuat asam langsung terasa itu, tapi karena mahal jadinya biasanya dipakai jeruk asam biasa atau jeruk nipis gitu ya. Ini biasanya di adat Batak mesti muncul ini. Dan ini nih cawan. Cawan ini biasanya dipakai untuk tempat air untuk diminum, berasal dari mata air ya. Jadi mentah-mentah begitu diminum gitu ya. Ya, dan berikut ini juga nanti teman-teman akan menyaksikan bahwa ini dipergunakan di dalam satu tarian yang khusus luar biasa bagi orang Batak. Tidak pernah lihat, saya orang Batak aja belum pernah menyaksikan secara nyata, tetapi melalui video. Jadi karena
Sudah lama saya simpan-simpan, sayang juga ya, saya simpan dan saya share untuk teman-teman. Semoga Anda semoga ini menambah cakrawala wisata budaya bagi teman-teman. Oke guys.